Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah 6890, punya perilaku yang sangat indah tentang perbedaan pendapat. Apa itu? Beliau, ya Allah ya, sampai sekarang nggak ada yang bisa nandingi zuhudnya. Insya Allah, rumah nggak punya Pak, itu rumah dinas di Muhammadiyah itu. Langsung begitu turun dari Ketua PP, beliau perintahkan keluarganya, terus golek kontrakan dewe-dewe, golek kos-kosan dewe-dewe gitu. Depan rumah beliau jualan bensin. Naik sepeda motornya Honda 70, ya waktu ujian SIM dituntun itu, karena jalannya angka 8 itu ya. Ketika ujian SIM itu Pak AR dituntun gitu. Polisinya tanya, "Lu kok dituntun Pak?" "Loh, saya kalau jalan kayak gini ya tak tuntun," katanya. Pak AR. Nah, Pak AR itu pernah diundang sebuah masjid di Jawa Timur, kayaknya bukan di Kediri. Kediri ya? Kediri itu, Masya Allah, luar biasa. Nah, salah satunya pada saat itu masjidnya Masjid NU Pak, pada waktu itu. Mungkin ini bukan Kediri, mungkin beda cerita. Di Kediri, diundang itu, ngasih kultum taraweh Pak. Nah, begitu selesai kultumnya, karena ba'da sholat isya lalu dilanjutkan mau sholat tarawih, jamaah kagum loh, ternyata alim beliau itu, tahunya cuma Ketua PP Muhammadiyah gitu. Ternyata alim sekali. Akhirnya kemudian jamaah minta, "Pak AR imam, Pak AR imam, Pak AR imam." Nah, Pak AR ini tentang sholat tarawih pegang hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku melihat sholat Rasulullah di rumahnya, di Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat, tapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya." Jadi kalau di rumah Rasulullah sholatnya 11 rakaat kata Aisyah, jangan tanya padaku panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya kayak apa? Ibnu Abbas yang pernah kapok ikut. Kenapa? Sholat malam di rumah Rasulullah, ngikut Ibnu Abbas itu, waktu itu masih kecil, masih 9 tahunan. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kata Ibnu Abbas, aku berharap Al-Baqarah lalu ruku, ternyata nyambung Ali Imran. Aku berharap Ali Imran lalu ruku, ternyata nyambung An-Nisa. Aku berharap An-Nisa ruku, ternyata nyambung Al-Maidah. Baru setelah Al-An'am rukuknya. Habis itu Ibnu Abbas nggak ikut sholat di rumah lagi. Berat Pak ikut sholat Rasulullah di rumah ini. Nah, ini beda dengan pendapat para sahabat. Para sahabat mengatakan, oh kalau di masjid Rasulullah sholatnya kepada kami menyesuaikan, karena kami nggak kuat berdiri lama, beliau memperbanyak rakaatnya. Nah, tapi Pak AR lebih senang hadis Aisyah. Beliau mantep 11 saja kalau sholat, jangan lebih. Nah, lalu ketika disuruh ngimami, Pak AR tanya, "Bapak Ibu sekalian, biasanya di masjid ini
Terawihnya berapa rakaat? 11 atau 23 ya? Jamaah kompak menjawab 23 gitu. Kata Pak AR, bismillah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti kebiasaan. Allahu Akbar. Ngimami Pak. Biasanya di masjid itu, meskipun 23 rakaat, jam 8 selesai Pak. Pak AR ngimami, sudah setengah 9, baru dapat 8 rakaat. Maka setelah rakaat ke-8, Pak AR menghadap jamaah bertanya, Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan sampai 20 atau witir saja? Jamaah kompak, witir gitu. Akhirnya sesuai kesepakatan witir. Kata Gus Dur, hanya Pak AR yang mampu membuat warga NU sholatnya diskon 60% gitu. Tanpa menyakiti hati mereka, tanpa membuat mereka tersinggung, semuanya rela sholat 11 rakaat. Ini soal bagaimana hikmah.